Bang, limit BCA beli-beli awalnya dapat limit berapa ya? Buat beli iPhone 20 jutaan dong. Ngomongin limit ini seru banget, kartu kredit BCA ngomongin limit. Selamat datang kembali di channel Babak Tutorial. Oke, di video kali ini kita kembali lagi ke episode ngobrol santai kartu kredit. Nah, di video kali ini beda dengan video-video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kita membahasnya kartu kredit Tokopedia kan, kali ini kita akan bahasnya menggunakan kartu kredit Bank BCA Blibli. Jadi yang ini kita skip dulu ya, kita bahas yang ini dulu. Oke. Dari tampilannya udah kelihatan dan pasti kalian tahu ini pasti yang nerbitin adalah Bank BCA, terus tipenya Blibli. Ini BTW tipenya platinum ya. Nah, di video kali ini seperti yang udah saya bahas sebelum-sebelumnya, ngobrol santai tentang kartu kredit atau pengalaman punya kartu kredit. Nah, khususnya adalah BCA Blibli. Sebelum saya mulai, ini intro dulu nih. Kartu kredit BCA ini adalah kartu kredit yang boleh gue bilang paling sulit untuk didapetin. Dan limitnya tidak gede-gede banget. Tapi nggak masalah, yang penting kita akan mulai videonya. Nggak usah lama-lama, langsung mulai dengan pertanyaan pertama. Jadi ada yang bilang gini, ini bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya kayak info mungkin dari bakmi bakso pentus. Nah, dia bilang gini, semua CC BCA aku bisa buat tarik tunai, Bang. Bunganya 40.000 untuk 1 juta. Nggak tahu sih kalau CC Blibli. Nah, sebenarnya sama aja sih. Blibli, BCA Blibli sama aja. Namun sebagai pengguna CC jangan sampai tarik tunai karena bunganya besar. Betul banget. Jadi kartu kredit BCA Blibli ini bisa dipakai buat tarik tunai. Tarik tunai itu kalian ke ATM, masukin kartu ini ke mesin ATM, cut, terus masukin PIN. Nah, ambil uangnya, bisa banget, cuma bunganya gede. Jadi bener yang disampaikan oleh Mas Bakmi ini, kalau emang nggak perlu banget jangan tarik tunai. Lumayan tuh bunganya gede banget. Nah, kalau masalah tarik tunai sih emang semua kartu kredit itu bisa tarik tunai semua. Cuma bedanya mungkin dari segi bunganya aja beda-beda gitu. Oke, terima kasih Bakmi, Mas Bakmi. Oke, pertanyaan kedua. Jadi ada yang bilang gini, dari Mas Arif Kurnia, Bang, limit BCA Blibli awalnya dapat limit berapa ya? Buat beli iPhone 20 jutaan dong. Ngomongin limit ini seru banget, kartu kredit BCA ngomongin limit. Ini bukannya ini ya penilaian yang kurang bagus, tapi emang kalau punya kartu kredit BCA itu privilege-nya luar biasa karena nggak setiap orang bisa punya. Tetapi limitnya ya bisa dibilang limitnya limit kentang atau limit kecil lah. Awalnya saya punya kartu ini tuh limit pertama saya tuh 20 juta. Sama sih yang disebut dengan Mas Arif. Nah, terus saya minta naik limit, disetujuilah menjadi 23 juta. Nah, sekarang limitnya 23 juta. Seperti itu. Beda dengan kartu kredit saya yang lainnya. Boleh dibilang inilah kartu kredit yang limitnya paling kecil yang pernah saya milikin. Yang saya milikin sekarang lebih tepatnya. Oke. Nah, ini bisa dipakai buat beli iPhone 20 jutaan, mau bayar full payment bisa, mau cicilan juga bisa. 0% bisa banget. Cuma tenornya kalau BCA tuh nggak panjang-panjang sih, kayaknya paling panjang ya bisa mungkin 24 bulan atau 18 bulan. Kita harus naik langsung ke iBox-nya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari siapa nih? Kita lihat dulu. Selanjutnya kita pertanyaan dari Mas Rozi. Mas Rozi nanya gini, mungkin ada yang sama. Jadi sisa kredit itu lebih tinggi dan limit punya saya tuh cuma 4 juta, tapi sisa kreditnya 8 juta. Itu maksudnya gimana ya? Terus saya cek tagihan selalu ada, padahal sudah saya lunasin bulan lalu. Nah, ini menarik nih. Mungkin ada yang sama, sisa kredit lebih tinggi dari limit. Kalau kredit lebih tinggi dari limit ini seolah-olah ada transaksi yang dilakukan melebihi dari limit. Dan limitnya cuma 4 juta tetapi sisa kreditnya 8 juta. Oke. Nah, ini kemungkinan Mas Rosi ini ada transaksi lebih dari 4 juta. Kira-kira 8 juta sih yang dia lakuin. Makanya limitnya seperti ini.
Kalau mau lebih detailnya sebenarnya bisa dilihat nanti di lembar tagihan. Lembar tagihan kartu kredit tuh muncul semua tuh detail transaksi pembayaran, terus kartu kreditnya apa namanya, transaksi apa aja itu muncul semua di situ. Oke, gitu Mas Rosi. Berikutnya yang keempat, sekarang cashback 10%, minimum pembeliannya 250.000 dan sebulan maksimal 4 atau 5 kali gitu cashbacknya 10%. Betul banget. Jadi kalau dulu banget itu pada waktu awal BCA Blibli rilis itu, untuk kalian pemegang kartu kredit BCA Blibli itu selalu dapat voucher potongan 10% dengan minimal transaksi kalau nggak salah 30.000. Jadi potongan 30.000 udah dapat potongan 10%. Jadi enak banget lah. Nah sekarang itu aturannya berbeda. Jadi aturannya sekarang potongan 10% tetap ada, cuma minimal pembeliannya 250.000 dan ini bisa kita pakai selama 4-5 kali. Betul banget. Jadi peraturannya berubah-ubah ya, kayak BRI Tokopedia Card dulu lah ya, yang dulu cicilannya kalau Brink itu minimal 500.000 sekarang jadi 3 juta. Ini masalah cashback, minimal transaksinya yang dulu mungkin di bawah 50.000 udah bisa, nah sekarang harus minimal 250.000. Oke, betul banget informasi dari Mas Samsul. Nah, berikutnya yang kelima, jadi ada yang nanya nih dari Mas User nih, ini kayaknya pernah deh ini. Jadi dia naik ini, jadi lebih recommended kartu kredit BCA Blibli BCA Card atau Tokopedia Card? Jawabannya Tokopedia Card atau Tokped, karena limitnya lebih gede, gampang di ACC-nya, dan itu dia alasannya. Kalau yang lain-lain sih kayaknya ya sama-sama aja. Jadi kalau saya boleh kasih rekomendasi, saya lebih rekomend untuk pakai BRI Tokped daripada BCA Blibli. Karena kalau BCA Blibli ini walaupun kerjasamanya sama Blibli, kalian beli di Blibli pakai cicilan 0% itu masih kena biaya layanan, dan kadang bebas biaya layanan maksimalnya cuma 6 bulan atau kadang cuma 3 bulan. Kalau pakai BRI Tokopedia Card, belinya di Tokopedia cicilan 0%, bebas biaya layanan sampai 1 tahun. Mantep itu dah. Pertanyaan berikutnya, Pak, di surat CCBCA tertera tagihan tanggal 3, berarti saya harus bayarnya tanggal 4 ya, sampai tanggal berapa itu? Sampai tanggal 15 gitu. Jadi tanggal 16, sorry. Jadi BCA Blibli ini punya saya ini tagihannya setiap tanggal 3 atau tanggal cetak tagihannya tanggal 3. Terus batas bayarnya itu adalah 16 hari setelah tanggal cetak itu ada, berarti tanggal 19. Saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh punya saya nih. Nih. Ini punya saya tahun udah lama lah itu, lihat tanggal rekening 3 Juli itu tanggal cetak, tanggal jatuh tempo 19 Juli. Tagihannya 6.800.000, pembayaran minimum 1 juta, kualitas lancar. Nah, seperti inilah. Jadi mulai tanggal 3 dan sampai tanggal 19 itu adalah masa dimana kita bayar tagihan. Nggak boleh lebih dari tanggal 19. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aku baru dikirimi BCA Everyday tapi belum aku aktifin, cuma dikasih limit 6 juta. Enaknya diaktifin gak ya bang? BTW kirimin Everyday Card doang atau sama BCA Batman atau BCA Blibli nggak? Biasanya kalau Everyday Card doang itu jarang banget, biasanya dikasih 2. Saya kemarin juga dapat 2 ini, dapat ini 1 sama Everyday Card 1. Everyday Card jadi kartu utama, ini jadi kartu tambahan, tapi limitnya langsung 20 juta, makanya langsung aku aktifin. Kalau limitmu 6 juta ada 2 pilihan nih, aktifin atau enggak, ya tergantung kamu lah. Menurut saya kalau mau diaktifin ya nggak masalah, selama kamu bisa memakainya dengan baik dan benar, dan nanti pasti limitnya bisa naik kalau kamu rajin pakai, bayarnya on time, bayarnya full payment. Request aja naik limit, nanti bisa dinaikin kok. Oke, itu aja ngobrol santai kali ini terkait BCA Blibli. Jadi kalau kalian punya pertanyaan terkait BCA Blibli, tulis di kolom komentar segera. Siapa tahu pertanyaan kalian bakal saya bahas atau saya masukin di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah mengunjungi channel Bapak Tutorial. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan salam sukses.